Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama mempercakapkan bagian-bagian firman Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa umat Tuhan di dalam GRI Batam ini boleh betul-betul menjadi umat Tuhan yang dipertumbuhkan berdasarkan pembacaan firman Tuhan yang ketat, yang sehat. Mohon Tuhan berkenan untuk pimpin kami, karuniakanlah kepada kami firman-Mu, dan karuniakanlah kepada kami telinga yang mendengar, karuniakanlah kepada kami hati dan tanah yang gembur, supaya firman Tuhan itu boleh jatuh di dalam hati kami dan bertumbuh. Mohon Tuhan, kiranya Engkau sedia memberikannya kepada kami. Kami sungguh percaya bahwa kami ini adalah milik kepunyaan-Mu, karena itu peliharakanlah kami Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, saya sedikit mengingatkan bahwa khotbah di dalam GRI Batam ini sudah kita konstruksikan berdasarkan beberapa zaman, berdasarkan beberapa epoch besar yang akhirnya akan membentuk identitas umat Tuhan, membentuk worldview-nya mereka, saudara. Apa-apa saja epoch yang kita bahas, saudara. Yang pertama itu Exodus atau Keluaran, yang kedua yang pertama itu bapak-bapak patriark, saudara, Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Yang kedua itu Exodus atau Keluaran. Yang ketiga itu adalah masuk ke dalam tanah Kanaan sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang keempat itu adalah masa kerajaan. Yang kelima adalah masa pembuangan. Yang keenam nanti adalah pulang dari pembuangan. Yang ketujuh kita melihat Yesus Kristus, saudara. Nah, kita saudara saat ini sedang sampai kepada pembuangan. Kita sudah melihat pembuangan dari kacamata orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan. Kita bahas itu di dalam Mazmur pasal 137. Ini adalah refleksi dari orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan, lalu mereka merefleksikan dulu pada waktu pembuangan itu seperti apa. Kita juga sudah pernah membicarakan pembuangan, saudara, melalui kacamata nubuatan ke depan dari nubuatannya Yeremia. Nanti pada waktu pembuangan akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kita melihat pembuangan dari kacamata nubuatan Yeremia tentang masa depan. Mereka itu akan mengalami pembuangan. Kita juga sempat melihat, saudara, gambaran yang lebih encouraging, gambaran yang lebih positif tentang pembuangan melalui orang-orang yang dijagai oleh Tuhan imannya di dalam masa pembuangan. Kita mengenal orang-orang seperti Daniel, Hanaya, Misael, Azaria, atau nama-nama Babelnya, Sadrah, Mesak, Abednego. Di tengah-tengah pembuangan ternyata Tuhan masih memeliharakan iman mereka, saudara. Dan hari ini, saudara, kita akan mencoba untuk melihat pembuangan dari kehidupan masyarakat yang sudah dibuang. Dari kehidupan masyarakat Israel yang sudah dibuang. Cuman, saudara, kita akan melihat bukan terutama melalui kehidupan mereka, kita akan melihat kehidupan mereka melalui kacamata percakapan antara Tuhan dengan seorang nabinya yang bernama Yehezkiel. Saudara, kadang-kadang kalau kita kepingin mengetahui kehidupan seseorang, kita bisa mengetahui kehidupannya melalui percakapan orang lain. Saudara, suatu hari mendapati ya, ada 2 orang atau 3 orang penatua dan 2 orang pengurus lagi bercakap-cakap. Mereka kelihatan sangat serius. Ada hamba Tuhan juga di situ, saudara. Hamba Tuhan, lalu juga ada penatua, diaken bercakap-cakap dengan serius, mempercakapkan tentang satu orang. Satu orang, saudara. Kadang-kadang kita itu bisa mendapatkan picture yang lebih lengkap tentang satu orang ini melalui mendengarkan percakapan hamba Tuhan ini ketimbang ngobrol langsung dengan dia. Kadang-kadang, saudara, ya, bisa seperti itu ya. Anda ngobrol dengan dia, wih, kelihatannya baik-baik saja nih. Orangnya kelihatannya baik, kelihatannya ramah. Tetapi, saudara, ketika Anda mendengarkan obrolan orang-orang yang ngomongin tentang orang itu, ternyata banyak yang kita belum tahu. Nah, hari ini, saudara, kita akan mencoba untuk melihat kehidupan masyarakat Israel dalam pembuangan, saudara, melalui kacamata obrolan, bukan obrolan lebih tepatnya ya, dinamika relasi antara Tuhan dengan nabinya, yaitu Yehezkiel, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat dari kitab Yehezkiel. Mari kita coba buka dari kitab Yehezkiel. Nanti kita akan membaca secara bergantian, saudara, ya, di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Jadi saudara siapkan Yehezkiel pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu beberapa bagian di dalam kitab Yehezkiel yang lain ya. Tapi saudara siapkannya pasal 4 ayat 1 sampai 17. Saya bacakan dulu saudara Yehezkiel pasal yang pertama dulu. Pasal pertama ayat 1. Pada tahun ke-30 di bulan keempat tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama para buangan, ya, bersama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Jadi kitab Yehezkiel ini dibuka dengan pernyataan Yehezkiel bahwa dia menerima penglihatan dari Tuhan. Lalu pasal 3.
Saya bacakan dulu ayat 1 sampai 3. Saya bacakan di dalam versi TP2. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Aku pun membuka mulutku dan ia memberikan gulungan itu untuk kumakan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Jadi saudara, Yeskiel ini terlatih sebagai seorang imam. Dia adalah anak imam dan dia sendiri adalah imam. Nama bapaknya adalah Busi, saudara. Kalau di dalam bahasa Indonesia Busi, karburator dan sebagainya, bukan saudara. Ini namanya orang ya saudara. Nah ini namanya Imam Busi, dia adalah imam saudara. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi saudara. Nah ini dua panggilan yang berbeda. Kalau mau menjadi nabi, Anda harus menyampaikan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satu cara yang sangat instan dikasih oleh Tuhan. Dikasih gulungan kitab, disuruh makan. Maka Yeskiel makan gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu katanya adalah manis seperti madu. Saya lanjutkan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 27. Di sana kuasa Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepadaku, "Pergilah segera ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau." Aku pun pergi ke lembah. Sesungguhnya kemuliaan Tuhan kelihatan di sana seperti kemuliaan yang telah kulihat di dekat sungai Kebar. Lalu aku sujud, tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku katanya, "Pulanglah, kurunglah dirimu dalam rumahmu. Adapun engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak dapat menegur mereka, sebab mereka itu kaum pemberontak. Tetapi ketika aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang menolak, biarlah ia menolak. Sebab mereka itu kaum pemberontak." Kita baca bergantian saudara ya, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Saya bacakan ayat 1, saudara ayat 2 ya. Saya bacakannya TP2, saudara membaca TP1 juga boleh saudara. "Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkanlah di hadapanmu dan ukirlah di atasnya kota Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung, dirikan sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan, tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah lempengan besi dan dirikanlah itu di antara engkau dengan kota itu menjadi dinding besi, dan tunjukkanlah wajahmu ke arah kota itu. Kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkaulah yang mengepungnya. Inilah tanda bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku telah menentukan bagimu seberapa banyak tahun hukuman kaum Israel, sebanyak itulah hari engkau menanggung hukuman mereka. Banyaknya 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Arahkanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dengan lengan teracung, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya ambillah gadum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, sorghum, dan sekoi, lalu taruhlah semuanya itu ke dalam satu periuk, dan buatlah menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air yang harus kau minum 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang benar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Tuhan berfirman, begitulah orang Israel akan memakan makanan yang najis di antara bangsa-bangsa. Kemana aku akan membuang mereka? Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi.
Lalu firman-Nya kepadaku, baiklah, aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Supaya mereka kekurangan makanan dan minuman dan semuanya menjadi gundah gulana, lalu binasa karena kesalahan mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam dunia kita, kadang-kadang saudara, kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang sangat kontroversial. Tokoh-tokoh ini biasanya akan membuat polarisasi massa, saudara. Ada massa yang menganggap dia itu sangat hebat, ada massa yang menganggap dia itu sangat kacau, saudara. Di Indonesia ini, saudara, tokoh-tokoh politik seringkali menjadi seperti itu. Apalagi tokoh-tokoh politik yang sering berada di dalam sorotan, saudara. Saudara, Presiden ke-7 Indonesia, saudara, Jokowi, saudara. Itu saya pikir adalah salah satu tokoh yang di Indonesia ini punya polarisasi massa sangat-sangat besar, saudara. Mungkin juga dibikin secara politik atau bagaimana, tetapi cukup berhasil, saudara. Yaitu ada polarisasi massa, saudara. Ada orang-orang tertentu, saudara, yang sempat mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini cocok untuk jadi nabi. Punya kualitas untuk jadi nabi, saudara. Bayangkan, saudara. Ini orang agamanya apa yang ngomong seperti ini, saya juga tidak tahu, saudara. Tapi, saudara, ada juga di sisi yang lain orang yang mengatakan bahwa kehancuran dan juga keadaan yang sangat sulit dialami oleh bangsa Indonesia saat ini adalah semua gara-gara dia, saudara. Pokoknya apapun saja yang salah, salahnya Jokowi. Tapi di sisi yang lain ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi itu kualitas nabi, sekelas wali. Ya, misalkan begitu, saudara. Ini polarisasinya sangat besar, saudara. Kita melihat ya, di dalam tokoh-tokoh agama juga kadang-kadang seperti itu, saudara. Kita ini ya, orang-orang yang menghayati tradisi Protestan secara sangat selebratif ya. Kita juga tahu ya, kita punya tokoh Martin Luther. Martin Luther itu juga dipandang seperti ini, saudara. Ada ya orang-orang yang tentu mungkin ini bukan orang Lutheran, saudara. Dia itu menganggap Martin Luther sebagai orang yang psikotik saja. Ini orang depresi, saudara. Martin Luther itu siapa sih? Dia adalah seseorang yang masa kecilnya mengalami child abuse. Child abuse dari bapaknya. Bapaknya itu penambang, saudara. Penambang ya biasanya kasar-kasar, saudara. Dan pada waktu itu tentu saja, saudara, bapaknya itu berbeda sekali dengan pendidikannya Gen Z. Kalau Gen Z kan sudah melek yang namanya apa, saudara? Kesehatan mental. Ya, pada waktu itu mana ada sudah melek terhadap kesehatan mental? Gak ada, saudara. Jadi namanya kehidupan penambang, yaitu keras, saudara. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya, kalau kamu tidak keras ya kamu tidak bisa hidup. Jadi Martin Luther tuh masa kecilnya kena child abuse dari bapaknya. Dituntut terus oleh bapaknya, saudara. Tapi dia juga adalah orang yang hidup di dalam masa late medieval. Dia juga berasa bahwa saya itu dituntut oleh bapak saya, tapi dia juga merasa dituntut oleh Tuhan. Maka tuntutan-tuntutan dan child abuse dari bapaknya itu diproyeksikan kepada Tuhan. Jadi Luther kalau lihat Tuhan seperti kayak dia lihat bapaknya. Takutnya luar biasa, kayak dia takut sama bapaknya. Apalagi, saudara, dia adalah orang yang quote and unquote mengecewakan bapaknya. Bapaknya kepengen kalau bisa kamu sekolah hukum. Kamu bikin bisnis kita makin maju. Tapi dia jadi biarawan, saudara. Sudah gitu jadi biarawan, bukannya masuk ke dalam ordo yang sangat-sangat dianggap elit ya. Ordo Fransiskan atau ordo Dominikan. Dia masuknya ke dalam ordo Augustinian, saudara. Nah ini bukan termasuk ordo yang elit, saudara. Maka bapaknya begitu kecewa. Begitu bapaknya kecewa terhadap dia stres, saudara. Lalu dia proyeksikan, dia lihat juga Tuhan kecewa kepada dia. Dia melakukan apapun kayaknya nggak benar di mata bapaknya. Melakukan apapun juga kayaknya nggak benar di mata Tuhan. Nah kita semua tahu sudah ada cerita ya tentang Martin Luther yang berkali-kali mengaku dosa kepada Johann von Staupitz. Sudah. Itu adalah vikaris jenderal sudah di dalam biaranya dia sudah. Ordo Augustinian sudah. Dan sampai sudah muncul ya kalimat dari Staupitz. Luther, kamu sebelum mengaku dosa lagi coba pergi dulu dan bikin dosa yang agak besar ya. Kalau ngaku dosa terusin urusan yang kecil-kecil gini pusing saya gitu. Sudah kamu bikin dosa dulu yang agak besar sudah. Bahkan ada yang memplesetkan namanya Johann von Staupitz itu menjadi Johann von Stopit. Stop it Luther, stop it. Sudah jangan ngaku dosa lagi. Kira-kira seperti itu sudah. Karena apa? Karena Martin Luther ini depresi sudah. Dikit-dikit ngaku dosa. Habis ngaku dosa, wah puji Tuhan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya sekarang sudah adalah orang suci. Lalu muncul ayat Alkitab. Barang siapa merasa dirinya tidak berdusta, dia sedang berdosa. Ngaku dosa lagi, sudah stres, sudah orang seperti ini. Ini adalah orang apa? Orang stres.
Lalu saudara, dia melakukan tindakan-tindakan yang bizarre ya. Biasanya orang stres itu kan melakukan tindakan-tindakan yang aneh ya saudara. Dan betul saja dia melakukan tindakan yang sangat aneh saudara. Yaitu apa? Menentang gereja. Menentang gereja itu kan ya aneh banget ya pada waktu itu ya. Menentang gereja, terus bahkan sampai bisa membakar bula kepausan saudara. Papal bull dibakar sama dia. Lalu dia berani berdiri di hadapan kaisar. Ini orang aneh saudara. Dan orang-orang Protestan ikut sama orang-orang kayak gini ini. Aneh banget ya orang Protestan itu. Nah ini saudara, ini adalah pandangan orang-orang yang tidak setuju kepada Luther. Tentu ini bukan pandangan kita saudara. Pandangan itu banyak berhutang kepada pemikirannya Erik Erikson saudara. Tentu kita tidak punya pandangan seperti ini saudara. Yesus Kristus juga adalah tokoh yang sangat bikin polarisasi kan saudara. Ada orang yang menganggap Yesus Kristus itu orang gila. Ada yang mengangkat Yesus Kristus ini sebagai maniak agama saja. Ada saudara penafsiran dari orang-orang liberal yang mengatakan Yesus Kristus ini adalah maniak agama. Dia itu tersengat oleh satu buah kesadaran bahwa saya ini Mesias loh. Saya keturunan Daud loh. Lalu dia mulai melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang sedikit aneh saudara. Tindakan-tindakan bizarre ya, yang aneh saudara. Dan pengikut-pengikutnya itu ada yang kepala dingin mencoba untuk mengingatkan dia. Jangan kayak begitu. Jangan. Namanya, tapi orang seperti Yesus mana bisa diingetin. Kadang-kadang saudara ada orang yang ngomong ya tentang Pak Tong saudara. Suatu kali saudara, kami mengadakan KPIN pada waktu di Malang Selatan. Kita kasih tahu, Pak Tong, daerah ini daerahnya banyak sekali orang-orang karismatik. Mungkin jangan senggol-senggol karismatik terlalu inilah, yang humas dan lain sebagainya. Itu banyak kan orang karismatik itu. Lalu ada penatua atau pendampingnya Pak Tong mengatakan, wah salah kamu ngomong begitu. Loh, kita kan kasih data yang benar ya. Salah kamu ngomong kayak begitu, nanti malah menjadi-jadi itu ya. Nah, ternyata betul sudah disikat ini semua. Setelah itu pusing kita ya. Pada waktu rapat evaluasi sudah, aduh kita ganti disikat balik sudah. Balas dendam mereka sudah. Mereka pada waktu Pak Tong ngomong tidak bisa jawab. Benar semua yang dia ngomong sudah. Tapi pada waktu rapat evaluasi mereka balas dendam sudah. Mereka yang jadi hakimin kita sudah. Pendek kata, yang kerja, yang humas itu siapa? Yang datang dari jemaatnya siapa? Nah, kurang lebih seperti itu sudah. Orang-orang dalam tataran seperti itu kadang-kadang susah diingetin. Jangan begini ya, malah dia bikin begini kuadrat. Jangan melakukan A, malah melakukan A kuadrat. Yesus ya kayak gitu. Sudah diingetin, jangan seperti itulah, ngotot saja. Ya sudah, akhirnya melakukan blunder politik, mati di atas kayu salib. Sudah gitu, orang-orang maniak agama, orang-orang Kristen mengikut sama dia. Polarisasi sudah. Ada orang yang menganggap ini orang gila, dan orang Kristen menganggap dia Tuhan. Ini kan polarisasi banget sudah ya. Sudah tahu, di dalam kitab suci sudah, ada juga tokoh yang kayak begini sudah. Tentu saja, pandangan kitab suci kita adalah dia nabi. Tapi sudah pandangan banyak orang sudah bahwa ini adalah orang yang depresi aja sudah, psikotik lah. Ini mungkin kena campur-campur sudah ada narcissistic disorder, lalu dia itu mungkin sedikit ada autisnya sedikit depresi juga, dan ya tekanan mental nggak kuat untuk menahan tekanan mental yang sangat berat, lalu dia menjadi aneh sudah. Namanya dia adalah Yeskiel, nabi yang kitabnya baru saja kita baca ini. Ini adalah orang depresi. Saudara, apa yang saya katakan ini adalah sumbangsi dari banyak sekali penafsir sudah. Memang ini saat ini tidak terlalu banyak dipegang sudah. Tapi sudah mesti tahu bahwa di dalam sejarah penafsiran sudah banyak orang yang menganggap bahwa Yeskiel ini adalah orang yang semi-semi gila sudah. Orang stres. Karena apa? Karena tindakan-tindakannya dia adalah kayak orang stres sudah. Pertama, kita coba untuk lihat dulu sudah settingnya dan Yeskiel itu adalah orang seperti apa sudah. Gini, Yeskiel adalah orang yang adalah anaknya imam sudah. Dia adalah anak imam. Dan dia itu, saya bacakan sedikit sudah ya. Pada tahun ke-30 di bulan ke-4 tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama dengan para pebuangan berada di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu pada tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar dan di sana kuasa Tuhan meliputi dia. Itu setting awal. Jadi saudara, siapa Yeskiel? Yeskiel itu adalah anak imam. Dia adalah imam Yeskiel, anaknya imam juga. Bapaknya namanya Busi saudara. Dan dia tidak melayani di Yerusalem sebagai imam, tapi dia berada diangkut di dalam pembuangan, di dalam deportasi yang kedua. Saudara, Anda di dalam gereja ini sering mendengarkan kata pembuangan. Terminologi pembuangan itu artinya apa sih? Terminologi pembuangan artinya adalah bangsa Yehuda, orang-orang Israel atau bangsa Yehuda, saudara, itu dicabut dari tanahnya mereka. Mereka tidak lagi di tanah Yudea, tapi mereka dideportasi, dicabut dari tanah Yudea, dari tanah perjanjian, masuk ke tanah Babel, saudara. Nah, cuman pada waktu mereka itu dideportasi tidak langsung barengan, saudara. Mereka dideportasi di dalam beberapa deportasi. Deportasi pertama itu deportasi kecil-kecilan.
Daniel ada di situ, saudara. Pada zamannya Raja Yoyakim, pakai M, mama ya, Yoyakim. Nah yang kedua, Yeskiel ikut diangkut di sini, saudara. Jadi Yeskiel ikut di dalam deportasi yang kedua pada zamannya Raja Yoyakin, pakai N, Nancy, saudara. Agak sedikit mirip ya, mereka sedikit kurang kreatif dalam pilih nama, saudara ya. Yoyakin, saudara. Dan dua-duanya kena exile, saudara. Exile pertama, Yoyakim, Daniel, dan para bangsawan ikut dideportasi. Deportasi yang kedua yang lebih besar-besaran, saudara, Yeskiel ikut di sini, saudara. Tadi kita mendapatkan keterangannya, saudara. Jadi, dia itu siapa, saudara? Dia adalah anak imam. Masa depannya dia adalah jadi imam. Anak imam itu imam, saudara. Anak imam itu masa depannya adalah jadi imam. Dan kita melihat, Yeskiel ini bukan anak imam yang sembarangan. Dia adalah anak imam yang sangat serius di dalam panggilan keimamannya. Taunya dari mana? Taunya nanti kalau kita lihat ya di dalam pasal 40 sampai pasal 42, dia ketika mendapat penglihatan, lalu mencatat penglihatannya tentang bait suci Yerusalem, itu bisa sangat detail. Menunjukkan kalau dia itu memang super passionate di dalam urusan bait suci, saudara. Kadang-kadang mungkin kita meremehkan, saudara, pasal 40 sampai 42, nah itu kan penglihatan saja. Saudara, mencatat penglihatan itu butuh pengetahuan loh. Saudara, hari ini nih, jangan-jangan sekarang lagi main nih. Hari ini sudah ada satu buah pertandingan tinju yang besar sekali. Itu bisa dikatakan pertandingan tinju abad inilah, saudara, atau ya mungkin dekade inilah, saudara. Susah untuk cari pertandingan tinju yang sebesar sekarang lagi main, saudara, di Netflix. Saudara jangan buka ya. Kita sama-sama bergumul hari ini, saudara. Pertandingan tinju antara Terence Crawford berhadapan dengan Saul Canelo Alvarez. Nanti setelah ini saudara boleh buka lah di Netflix, saudara. Setelah rapat ya, gitu, saudara. Canelo Alvarez melawan Terence Crawford. Saudara, nanti ya misalkan ya, kita sama-sama nonton pertandingan tinju tersebut. Lalu suruh report. Orang yang tidak suka tinju dengan orang yang suka tinju, reportnya itu beda. Orang yang tidak suka tinju akan mengatakan, seorang petinju dari Meksiko. Badannya ya kayak orang Meksiko, rambutnya warnanya kemerah-merahan. Satu orang kulitnya hitam, rambutnya kriwil-kriwil. Lalu mereka pukul-pukulan selama sekian ronde. Setelah itu salah satu tangannya diangkat oleh wasit. Setelah itu ada rame-rame. Nah begitu, saudara. Orang yang tidak suka tinju bilangnya begitu, saudara. Tapi orang yang suka tinju dia akan bisa kasih laporan yang detail, saudara. Strateginya di dalam ronde-ronde awal seperti ini, Canelo seperti ini, lalu Crawford menyesuaikan seperti ini. Anda bisa memberikan laporan yang detail kalau Anda suka tinju. Saudara, kalau kita perhatikan Yeskiel, dia pasti adalah orang yang suka terhadap bait suci Yerusalem. Lihat saja reportnya. Ketika dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan, pasal 40 sampai pasal 42, kita melihat catatannya dia tentang bait suci Yerusalem itu sangat detail. Menunjukkan kalau dia adalah orang yang sangat passionate dengan panggilan imamnya dia. Ya, sekali lagi ya, dia adalah orang yang bercita-cita sebagai anak imam. Kalau ditanya, besok gede mau jadi apa nak? Imam. Besok kamu mau melayani di mana? Yerusalem. Melayani di mana? Bait suci. Cita-citamu apa? Imam. Ditanya 15 kali jawabannya sama terus, saudara. Karena apa? Memang passionnya di situ, saudara. Sejak kecil sering buka YouTube, saudara, tentang ukuran-ukuran bait suci. Nah begitu, saudara. Beli-beli buku, baca buku tentang bait suci Yerusalem, saudara. Sangat obses dengan bait suci Yerusalem, dengan panggilan keimaman. Tapi saudara, panggilannya keimamannya dia harus shutdown. Karena apa? Karena dia dalam pembuangan, saudara. Dia ada dalam pembuangan, dia harus dideportasi ke Babel, saudara. Dan kita tahu, saudara, bahwa agamanya orang-orang Israel itu kan agama yang terpusat, sentralisasi. Seluruh ibadahnya Israel itu tersentralisasi Yerusalem. Itu ibadah yang ortodoks, yang benar, saudara. Bahkan bukit-bukit pengorbanan kan nggak boleh harusnya, saudara. Kalau ada raja-raja yang lumayan baik, tapi masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan itu kan nggak boleh. Mempersembahkan korban untuk Tuhan di bukit pengorbanan itu nggak boleh. Semua ibadah harus terpusat di Yerusalem. Tetapi saudara, sekarang Yeskiel nggak mungkin bisa melakukan itu. Semua cita-cita masa kecilnya dia, semua yang dia sangat passionate, bisa dikatakan semua passionmu selesai. Karena kamu sekarang ada di dalam pembuangan. Kamu tidak bisa jadi imam. Nah kira-kira saudara, orang seperti ini akan mengalami apa, saudara? Stres kan ya? Stres. Gangguan kejiwaan, depresi. Apalagi saudara, dia bukan cuma dikatakan bahwa kamu gak boleh jadi imam, tapi dia mengalami cultural shock. Nah memang ada beberapa penafsiran, saudara, yang mengatakan dia mengalami cultural shock, sehingga kehidupannya itu aneh, saudara. Suatu hari, saudara bayangin, kemarin, saudara, minggu lalu, saya ikut di dalam retret keluarga di GRI Denpasar, saudara. Pimpin retret di GRI Denpasar, saudara. Lalu pada waktu profil pembicara diperkenalkan, saudara, itu namanya retret keluarga ya, kesannya rada-rada santai, saudara. Dibacakan semacam kayak CV-nya begitu, saudara. Lalu pendeta yang
Denpasar namanya pendeta Ardian. Bukan Adrian ya. Kalau Adrian yang minggu lalu khotbah di sini, Saudara. Ini pendeta Ardian, Saudara. Dikatakan keunikan dari pendeta Ardian adalah dia suka bakmi. Pikir saya suka bakmi kayaknya nggak terlalu unik ya gitu ya. Siapa yang kagak suka bakmi gitu. Tapi enggak apa-apa. Keunikannya suka bakmi. Lalu pada waktu saya dibacakan, keunikan dari pendeta Eko adalah dia rupanya dia tanya sama istri saya, suka potong rambut sendiri. Agak unik ya Saudara ya. Ada yang tanya Saudara. Lalu beberapa orang tanya sama saya, "Loh, potong rambut sendiri caranya gimana?" "Loh, ya dipotong saja," begitu ya. Terus kalau nanti nggak terlalu rata gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau bagian belakang gimana? Ya dipotong saja, dipegang-pegang saja. Saya pernah hari ini potong terus karena terburu-buru ada acara, setelah itu dilanjutkan besok aja pernah kok. Lah terus gimana? Nggak apa-apa. Orang kalau ngobrol biasanya kan nggak ada belakangan ya, ada depan. Jarang lah orang lihat belakangnya. Nggak apa-apa, santai aja gitu. Keunikan kalau bahasa positifnya, bahasa jeleknya kan keanehan ya Saudara ya. Saudara coba bayangkan suatu kali Saudara, saya potong rambut. Setelah potong rambut Saudara, potongan rambutnya saya bagi sepertiga. Lalu sepertiganya saya kasih bensin terus dibakar. Jesh! Lalu saya ambil pisau Saudara, sepertiganya saya pukul-pukul pisau. Jerak, 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 jerak. Lalu sepertiga sisanya saya sebar-sebar Saudara. Saudara ngomong ini bukan lagi keunikan ya. Depresi ini. Ada apa ini? Anaknya narkoba atau kenapa ini? Pacaran sesama jenis mungkin anaknya atau gimana ini? Kenapa kok sampai kayak gini? Kan aneh Saudara. Itu Yeskiel Saudara. Dia punya cita-cita untuk menjadi imam dan sekarang mengalami pembuangan. Kayak begini Saudara jadinya. Dan kali ini kita melihat Saudara, dia keanehannya itu bertumpuk-tumpuk makin lama makin aneh Saudara. Suatu kali Saudara, dia mengatakan, "Hari ini saya berbicara kepada bangsa ini." Setelah itu istrinya meninggal. Istrinya meninggal Saudara. Setelah itu dia berbicara lagi kepada bangsa ini. Nggak ada ratapan, nggak ada ucapan duka cita, nggak ada model seperti kayak orang meratap. Ini kan orang stres Saudara. Dan tadi dalam bagian kita baca Saudara, kita melihat ya, Yeskiel ini mengambil satu buah batu bata Saudara. Lalu batuannya diukir Saudara, ngukir kayak satu buah kota. Setelah itu dia bikin pengepungan Saudara. Seperti kayak dari batu tanah liat bikin pengepungan Saudara. Setelah itu dia berbaring di satu sisi Saudara. Berbaring di satu sisi dengan mengacungkan tangannya. Berbaring satu sisi. Di sisi kiri Saudara. Saudara tahu berbaringnya berapa lama Saudara? 1 tahun 1 bulan, 390 hari Saudara. Saudara lihat setiap hari Saudara, gini ya, hamba Tuhan tuh kadang-kadang punya hobi lain-lain lah. Hamba Tuhan ini sukanya Lego misalkan. Saya bikin Lego Saudara, bikin kotak-kotakan. Dan Legonya karena sangat obses terhadap Gary, Legonya model gereja Gary, atasnya ada kubahnya begitu Saudara. Misalkan Saudara. Lalu Saudara, di depan gereja sana Saudara, atau di depan rumah tempat tinggal, saya begini Saudara. Setiap hari begini Saudara. Sampai 1 tahun 1 bulan Saudara. Orang anggap Anda gimana Saudara? Anggap saya gimana Saudara? Ini gila, stres mungkin. Kenapa orang ini seperti ini? Ya mungkin cita-citanya jadi imam. Hamba Tuhan, obses sekali untuk menjadi hamba Tuhan, lalu begitu masuk ke dalam sekolah teologi, tugas-tugas terlalu banyak, mulai stres. Ada tekanan dari jemaat, mulai stres Saudara. Setelah itu nggak bisa lulus Saudara. Udah begitu ya melihat ya kehidupan hamba Tuhan lain di dalam STT, kok kehidupannya banyak yang nggak baik, banyak yang ngomong kotor lah, maki-maki di dalam STT. Kalau di luar kelihatan baik, lalu dia stres sekali Saudara. Setelah stres sekali ya udah, akhirnya keluar, nggak jadi hamba Tuhan, terus hidupnya jadi aneh-aneh gitu Saudara. Ya ini, Saudara, dia Saudara, dikatakan Saudara, setelah dia itu begini Saudara, selama 390 hari, udah selesai. Orang-orang kan tanya kan, "Hei, ngapain lu? Ngapain? Bos, ngapain? Anak imam, kenapa? Yeskiel, ngapain?" Dia bisu Saudara, nggak ngomong Saudara. Padahal tadi Saudara, Tuhan kasih dia, "Saya kasih kamu untuk menjadi nabi." Dikasih gulungan kitab. Gulungan kitabnya dimakan, manis seperti madu. Oke lah, not bad lah. Not bad. Tadinya panggilan saya itu imam. Saya sangat terobsesi dengan urusan imam. Tapi sekarang jadi nabi, tapi disuruh memberitakan berita yang manis seperti madu. Oke lah, not bad. Tapi Saudara, berita yang manis seperti madu itu mau disuruh beritakan, nggak boleh sama Tuhan, bisu. Lah ngapain disuruh makan kitab? Disuruh makan kitab, berita yang manis nggak boleh diberitakan. Khotbahnya begitu Saudara. Saudara, ada jemaat kasih saya Saudara. Saya gini, saya bercita-cita, aduh saya kepengen sekali beli buku yang ini ya. Komentari yang ini sangat bagus, tapi dapetinnya susah ya. Terus dia baru dari luar negeri pulang, titip, saya bawakan ini ya. Wah senang sekali Saudara. Lalu persiapan tanya, "Pak gimana bukunya?" Bagus, luar biasa. Senang sekali, saya sudah baca ulang-ulang. Setelah itu gilirannya khotbah Saudara. Nggak keluar semua Saudara. Ngomongnya cuma sedikit, bagian itu nggak dikutip sama sekali Saudara. Seperti nggak ada sama sekali. Apalagi kalau jadi bisu Saudara. Khotbah Saudara. Saudara, Yeskiel itu bisu berapa lama Saudara? 7 tahun. 7 tahun. Kadang-kadang mulutnya dibuka, jarang-jarang saja Saudara. Begitu dibuka kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat penghakiman yang keras Saudara. Saudara melihat ya, ini orang apa Saudara?
Orang stres. Apalagi ya saudara, kalau kita melihat ya, orang-orang di dalam pembuangan itu seperti apa? Ini kan mereka sudah dalam pembuangan ya. Di dalam pembuangan itu mereka kan juga punya orang-orang yang ada dalam pembuangan yang lain, yang lebih quote and unquote normal. Yaitu siapa saudara? Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego itu kan sudah ada di Babel semua saudara. Mereka menjadi pejabat publik, mereka hidupnya normal-normal saja saudara. Apakah mereka itu jadi menyembah Allah asing? Ya enggak. Jadi saudara kalau tanya ya, pattern hamba Tuhan yang baik di tengah-tengah pembuangan, modelnya kayak gimana? Kayak Daniel. Kayak gimana? Kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Itu kan cerita yang sangat encouraging saudara. Pembuangan itu berat. Iman mereka diuji sampai kepada batas yang paling sulit itu saudara. Orang-orang Yahudi, beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama lihat saudara. Orang-orang Yahudi itu dilatih di dalam Mazmur 115, di dalam Mazmur 135 gitu saudara. Dilatih. Mereka sudah biasa dengan lagu-lagu pujian yang menyatakan dewa-dewa asing, berhala-berhala kafir, mereka adalah emas dan perak. Punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka tidak bernafas. Dan seperti itulah orang-orang yang menyembahnya. Itu sudah dilatih orang Yahudi sejak kecil, mereka melatih itu sudah. Mereka tahu bahwa dewa-dewa kafir itu kelihatannya keren-keren, tapi sebetulnya yang memuja mereka akan mati. Sekarang sudah Hanaya, Misael, Asaria diperhadapkan. Nih, dewa kafir yang mulai kecil kamu hina-hina itu, sekarang ini saya kasih kamu patung emas gede banget. Punya mata kagak bisa lihat, punya hidung enggak bisa mencium, lalu enggak bisa bernafas. Yang menyembah dia akan mati. Coba lihat sekarang, yang mati, yang nyembah atau yang enggak nyembah. Ayo coba dicek. Dalam keadaan seperti itu sudah, mereka teguh hati sudah. Mereka teguh hati dan betul-betul sudah. Nanti algojo yang akan masuk kan mereka terbakar dengan api dan mereka keluar dengan hidup. Cocok tuh sama pengakuan imannya. Encouraging banget sudah. Itu di dalam masa pembuangan. Nah hamba-hamba Tuhan ya kayak begitulah. Nabi kayak gitu tuh bener sudah. Hanaya, Misael, Asaria. Itu kan plot twist yang menyenangkan sudah. Namanya itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Kita bahkan mengenalnya lebih dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego loh. Daripada Hanaya, Misael, Azaria. Itu plot twist yang menyenangkan sudah. Sudah coba bayangkan sudah. Satu orang sudah kalau namanya adalah Ahmad Sukairi misalnya begitu sudah. Sudah pendeta Ahmad Sukairi sudah kebayang nggak sudah? Atau pendeta Muhammad Zulfikar begitu sudah. Oh dia adalah pendiri satu buah lembaga misi yang sangat besar sudah dan menginjili seluruh dunia. Nggak kebayang sudah. Sadrak, Mesak, Abednego itu kan nama dewa-dewa kafir sudah. Tapi sudah menjadi saksi-saksi iman. Wah keren luar biasa sudah. Plot twist pembuangan sudah. Ya hamba-hamba Tuhan yang kayak gitu. Nah ini sekarang muncul alternatifnya model kayak gimana sudah? Kayak Yeskiel sudah. Nggak normal mungkin ini sudah. Ini mungkin orang stres saja. Kurang moderat. Orang kalau stres biasanya kan kurang moderat sudah. Dan kita melihat ya. Satu orang penafsir sudah namanya Daniel Block ya. Dia mengajak kita untuk melihat ya bahwa ada satu buah peristiwa di dalam masa pembuangan itu sudah. Saya coba bacakan dari kitab Yeremia pasal 51. Yeremia pasal 51. Ini peristiwa di dalam masa pembuangan. Yeremia pasal 51 ayat yang ke-59. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahsea ketika Seraya pergi bersama dengan Sedekia, Raja Yehuda ke Babel pada tahun keempat pemerintahannya. Seraya adalah kepala rumah tangga istana. Sudah coba bayangkan ya, pada waktu orang-orang Yehuda itu mengalami pembuangan. Mereka tinggal di kanal-kanal sungai, termasuk mereka ini sudah tinggal di Tel Aviv sudah. Ini tentu saja bukan Tel Aviv Israel sekarang sudah. Tel Aviv Israel yang sekarang itu kemungkinan dikasih nama Tel Aviv karena adanya Tel Abib yang ini sudah. Ini bukan di Israel, ini di tanah Babel sudah. Mereka tinggal di sana sudah. Dan ketika mereka tinggal di sana sudah, mereka mendengarkan berita, hei raja kita pergi mengunjungi ke Babel. Rajanya namanya Zedekia pada waktu itu. Kan mereka dibuang pada zamannya Yoyakin. Lalu kerajaan Yehuda di sana rajanya namanya Zedekia. Lalu pergi ke Babel sudah, mengadakan semacam kayak pertemuan diplomatik sudah. Sahabat dong berarti. Berarti Yehuda dengan Babel itu sekarang menjadi sahabat. Kok bisa begitu? Lalu kita punya pejabat juga orang-orang Yehuda. Anda bayangkan ya, kita adalah orang-orang buangan. Tinggal di tanah Babel. Tapi pejabat tingginya, orang nomor 2 di istana, itu Daniel. Orang Yehuda. Terus juga pejabat-pejabat sangat tinggi yang sangat disegani, saudara. Itu adalah Hanaya, Misael, Azaria atau Sadrak, Mesak, Abednego.
kehidupan mereka itu kelihatan baik dan suara mereka itu didengar oleh Nebukadnezar, saudara. Didengar oleh raja. Dan sekarang raja kami pergi mengunjungi raja Babel, saudara. Ini kan satu buah tanda-tanda yang bagus ya. Mungkin hubungan diplomatik sudah berjalan dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang. Maka saudara, ya lebih cocok ya kalau kita itu punya hamba Tuhan. Mengabarkan apa? Kamu ini orang berdosa harus bertobat. Iya. Tapi yang gak usah sampai terlalu ekstrim kayak begitu. Ini kita kalau lihat Yeskiel tuh calon hamba Tuhan yang stres, sudah begitu aja lah saudara. Beritanya itu susah untuk kita dengar. Kok bisa orang itu bakar roti di atas kotoran lembu, ini apa? Ya memang kotoran itu bisa menjadi bahan bakar sih saudara. Cuman najis itu, gak boleh. Ini bukan sekedar bau atau kotor atau jijik saudara. Tapi ini najis bagi orang Yahudi saudara. Yang lebih buruk daripada ke bakterinya dan sebagainya itu najis, itu gak boleh. Masa kotoran kamu bakar makanan di atas sana saudara. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yeskiel saudara. Yeskiel itu mendapati bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, mereka itu sudah ada dalam pembuangan, tapi mereka susah untuk disuruh bertobat loh. Sudah dalam pembuangan loh, tapi susah untuk disuruh bertobat. Sudah kita sempat membicarakan ya, Anda itu kalau jadi nabi seperti Yeremia, susah. Yeremia itu disuruh melayani Israel ketika mereka belum dibuang. Mereka ada di tanah Yudea dan rajanya namanya adalah Yosia. Rajanya super baik, mengadakan tindakan agama yang besar. Yeremia disuruh mengkhotbahkan pertobatan di sana. Susah. Berkhotbah tentang pertobatan di tengah-tengah bangsa yang kelihatan baik ya susah sudah. Yeskiel sudah berkhotbah tentang pertobatan di antara orang-orang yang sudah dibuang itu pun susah sudah. Ini kan berat ya sudah. Di sini ya kita melihat ya bahwa ternyata ya penghukuman, pembuangan sekalipun ya itu tidak bisa bikin orang bertobat loh. Penghukuman, penghakiman Tuhan itu bisa bikin orang takut. Bisa bikin orang kapok juga mungkin sudah. Tapi bikin orang bertobat itu nggak bisa sudah. Nah ini yang terjadi dengan Yeskiel sudah. Mereka sudah dibuang sudah. Dan orang itu bisa menyesuaikan dengan keadaan tidak enak penghukuman Tuhan. Manusia itu adalah makhluk yang sangat adaptif sudah. Sudah mungkin pernah ya merasa ya, aduh hidup saya kok gini banget ya. Saya melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, sekarang saya mengalami kehidupan yang susah banget. Tapi lama-lama sudah orang itu bisa jadi terbiasa loh dengan hidup seperti itu. Biasa hidup dalam tekanan, biasa hidup dalam kesusahan, biasa kadang-kadang ya, saudara kalau misalkan ngobrol dengan satu orang ya, yang cara hidupnya beda sekali dengan kita bisa heran tuh. Hah? Besok persediaan makanan belum punya, nggak apa-apa tuh. Terus gimana? Ya utang sini ditutup dari sana, utang sini ditutup dari sana, ya nggak apa-apa tuh. Anaknya selesai sekolah tuh, dia bertahun-tahun hidup seperti itu, ya nggak apa-apa tuh. Kita kadang-kadang heran-heran, kok bisa ya? Bisa. Orang itu bisa adaptasi. Saudara. Keadaan apapun bisa adaptasi. Saudara. Keadaan dihukum Tuhan dan keadaan susah dalam pembuangan pun orang bisa beradaptasi. Fine, kita di sini, kita sekarang di Tel Aviv, kita ada di tepi Sungai Kebar. Ya tidak ideal sih, tapi ya baik-baik saja. We can handle it lah. Ya kalau kamu menjadi hamba Tuhan, mau menegur tentang dosa kita, bolehlah jadi kayak Daniel. Bolehlah jadi hamba Tuhan yang moderat kayak Sadrak, Mesak, Abednego gitu, bolehlah. Jadi pejabat publik, yang ngomong-ngomong hal yang baik-baik, memberikan teguran-teguran juga. Tapi ya jangan kayak Yeskiel gini. Yeskiel ini diikat saja. Ini orang aneh nih. Stres, ya sudah diikat daripada dia ganggu masyarakat, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Tapi saudara ya, di dalam bagian ini ya, kita diajak untuk melihat kitab ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa Yeskiel itu kenapa kok dikasih sama Tuhan seperti ini, saudara? Jawabannya simpel, karena Yehuda itu kebangetan. Ini adalah salah satu cara berkhotbah yang paling vivid, paling jelas, paling orang itu tidak bisa mengelak. Orang akan melihat, iya juga ya, begitu saudara. Kok bisa saudara? Iya, dia bikin pengepungan saudara. Dia bikin batu bata, lalu dia mengukir kota Yerusalem saudara. Nanti tuh pada zamannya Raja Zedekia hal itu akan terjadi saudara. Dia mengepung, ya bilang seperti ini untuk menyatakan bahwa Israel itu begitu berdosa. 390 hari. Menunjukkan dosa-dosanya Israel. Lalu 40 hari menunjukkan dosa-dosanya Yehuda. Ya pokoknya dua-duanya banyak lah saudara. Tapi Israel jauh lebih parah saudara. Lalu saudara dia bakar makanan di atas kotoran. Menunjukkan kalau nanti dalam pembuangan ya kalian semua akan makan makanan najis. Dalam pembuangan kalian akan makan makanan yang ditakar. Minum minuman serba sedikit. Minum minuman dengan was-was. Dengan takut-takut. Kamu pasti akan mengalami pembuangan. Mereka pikir sekarang kami ada dalam pembuangan tapi sebentar toh juga pulang. Masih ada yang tersisa tuh di tanah Yudea. Tapi nantinya sudah menurut khotbahnya Yeskiel ini nggak bisa. Lu dalam keadaan seperti ini pun tidak bertobat, maka semua nanti yang ada di sana juga akan mengalami pembuangan yang sangat ekstrim tuh. Sekarang sudah kita melihat ya hal yang sangat berat dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu dengan adanya Yeskiel sudah. Yang pertama sudah ya, Yeskiel itu tadinya harusnya dia itu imam.
Imam itu tugasnya apa sih saudara? Imam itu tugasnya adalah mendoakan umat, bersyafaat, mempersembahkan korban bagi umat. Itu imam saudara. Dan sekarang saudara, imam ini tidak boleh melayani. Tidak bisa melayani. Kamu sekarang ada di tepi sungai Kebar dan kamu tidak bisa melayani sebagai imam. Oke lah, melayani sebagai nabi, memberitakan firman Tuhan yang manis, yang menyenangkan, menyerukan encouragement, pertobatan. Dikasih firman Tuhan yang manis seperti madu. Enggak, Tuhan bikin kamu bisu. Bangsa itu adalah bangsa pemberontak. Dikatakan seperti itu berkali-kali saudara. Bangsa itu adalah bangsa pemberontak. Mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, maka mereka tidak usah dikasih firman Tuhan. Stop. Enggak punya firman Tuhan, enggak ada pendoa syafaat, maka nasibnya mereka sudah di-seal, saudara. Pastilah mereka akan mengalami pembuangan, saudara. Saudara, kalau kita saat ini, saudara, membaca berita seperti ini ya, kira-kira di dalam kuping kita seperti apa, saudara? Di dalam telinga kita kalau kita dengar ada berita tentang pembuangan, penghakiman yang sangat keras seperti ini ya, kira-kira di dalam telinga kita seperti apa, saudara? Kayaknya kita ya baik-baik saja kan sebetulnya hidup kita saat ini. Kalau kita mau mengatakan GRII loh kita ini, GRII masa nggak punya firman Tuhan? Hamba Tuhannya jangankan bisu saudara, hamba Tuhannya itu ngocehnya banyak, lebih panjang daripada di dalam gereja yang lain. Sudah begitu saudara, pendoa syafaat ya ada. Kita semua itu ya kelihatannya kehidupannya masih baik-baik lah saudara. Tetapi saudara, kita boleh loh saudara, setiap kali melihat berita seperti ini ya, kita coba cek lagi lebih mendalam. Sebetulnya benar nggak sih ya, firman Tuhan itu kita punya. Bener nggak sih ya, kita punya penjaga-penjaga, kita punya pensyafaat yang dengan sungguh-sungguh serius saudara, menjagai keberadaan kita saudara. Saudara pernah concern nggak? Saudara pernah berpikir nggak, siapa yang kira-kira menjadi pendoa-pendoa saya? Saudara di sini ada yang pernah tanya nggak? Misalkan gini ya, di dalam gereja kan biasanya ada yang tanya saudara. Di dalam GRI Batam mungkin agak kurang lah saudara ya, karena di kota Batam GRI-nya cuma satu saudara. Saudara kalau ada di Jakarta saudara ya, misalkan ya di wilayah Jakarta Utara gitu ya, GRI kan ada beberapa saudara. Apalagi kalau kita mau bikin lebih wide sedikit, mencakup timur sampai ke Bekasi saudara, ada beberapa GRI saudara. Jadi kadang-kadang saudara, Anda bisa mendapat ya demografi setiap jemaat tuh bisa rada beda-beda itu tiap minggu saudara. Karena apa? Ya itu, kadang-kadang kejar hamba Tuhan saudara. Orang itu kadang-kadang bertanya saudara, yang khotbah hari ini siapa? Telepon saudara. Oh ini oke, telepon gereja GRI yang sana. Yang khotbah hari ini siapa? Ini, perginya ke sono atau perginya ke sono. Tapi saya belum pernah satu kali pun belum pernah sudah di cabang GRI manapun saja yang bertanya, jemaat yang bertanya ya, misalkan ya, hari ini yang datang dalam persekutuan doa siapa-siapa saja. Saya kepengin tahu ya, nasib saya yang akan dipengaruhi oleh para pendoa, pendoanya di dalam gereja ini siapa? Saudara pernah tanya enggak? Saudara kan pernah bertanya kan ya, nanti KKR yang pimpin siapa? Yang khotbah di sana siapa? Isi khotbahnya apa, saudara? Saudara pernah bertanya enggak? Pendoanya siapa? Isi doanya apa? Enggak pernah kan, saudara? Kita enggak ada concern sama sekali, saudara. Imam itu di shutdown, kita enggak ada concern, saudara. Saudara, saya ingat ya, di dalam satu buah catatan, saudara ya. Pengakuan-pengakuan, kalau saya tidak salah ya, Agustinus, saudara, dia mengatakan seperti ini. Monica, ibunya dia, saudara, dia itu setiap hari berdoa, saudara. Setiap hari berdoa, mirip kayak Hana, saudara. Setiap hari berdoa di gereja, berdoa. Dia berdoa dan isi doanya adalah berharap Agustinus ini ya menjadi anak Tuhan lebih daripada dia menjadi anak bapaknya. Bapaknya nggak karuan, saudara. Bapaknya Agustinus itu hidupnya sangat nggak jelas, saudara. Sangat nggak karuan, bukan nggak jelas ya. Jelas-jelas buruk, saudara. Maka, saudara, Monica itu berdoa terus. Lalu, saudara, imam di gereja mengatakan ya, anak yang dimandikan dengan doa dan air mata sebanyak ini, mustahil dia tidak diselamatkan. Imam berani ngomong seperti itu, saudara. Dan imam memang boleh ya, memberitakan berita pengampunan kan boleh, saudara ya. Saudara, liturgis di sini, saudara, kalau menjalankan tugasnya, mewakili panggilan imamat, boleh loh kita memberitakan, saudara. Mari kita mengakui dosa kita, dan setelah itu memberitakan berita pengampunan. Setelah itu petunjuk hidup baru, kan boleh dilakukan oleh liturgis, mewakili imam, saudara. Maka imam berkata kepada Monica, saudara, anakmu pasti diselamatkan. Kenapa? Saya lihat, anak yang dimandikan dengan terlalu banyak air mata kayak begini, nggak mungkin tidak diselamatkan, saudara. Sekarang sudah pertanyaannya, saudara. Anak-anak Anda, atau Anda, saudara, itu dimandikan dengan air mata dan doa berapa banyak? Kita nggak peduli. Bahkan di dalam gereja ini, saudara, siapa-siapa saja yang mendoakan, isi doanya apa saja, kita nggak peduli, saudara. Saudara, itu yang terjadi dengan Yehuda loh, saudara. Yang terjadi adalah Yeskiel yang adalah imam, pendoa, sama Tuhan ditarik. Kamu nggak usah melayani sebagai imam, ditarik tepi sungai Kebar. Jadi nabi, ya wes oke lah jadi nabi, menyuarakan berita pertobatan. Tapi berita pertobatannya nggak pernah masuk karena Yeskielnya dibikin bisu. Sudah, yang dengar-dengar, yang enggak, tapi bicaranya jarang, saudara. Dibikin bisu selama 7 tahun. Bisu, 7 tahun itu sampai kapan, saudara? Sampai Yerusalem betul-betul hancur, saudara. Nah ini kalau kita melihat ya, di dalam kitab suci kita ada catatannya ya.
di dalam permulaan pelayanannya Yeskiel, saudara, kita melihat itu adalah pada waktu dia dibuang pada zamannya Yoyakin, sampai saudara nanti ya tahun yang ke-12 pada waktu pembuangan saudara, itu tahun 585 sebelum Masehi saudara, 7 tahun saudara. Pertama kali dibikin bisu sampai mulutnya dibuka oleh Tuhan saudara, pada waktu Yerusalem dihancurkan saudara, 7 tahun. Firman Tuhan gak boleh diberitakan, firman Tuhan gak nyampe saudara. Saudara, kalau zaman kita ya, kita mungkin berasa firman Tuhan banyak kok. Saudara, ada satu buah adegan yang nempel di dalam kepala saya saudara, adegan di film Godfather saudara. Suatu kali saudara, bos mafia namanya Michael Corleone saudara, dia sudah tua, dia sedang stres, dia sedang mau melakukan satu buah tindakan yang sangat besar di dalam langkah kemafiaannya saudara, yaitu dia kepingin membuat bisnisnya dia menjadi bisnis legal. Mafia tapi bisnisnya bisnis legal, bisnis bersama dengan paus, perumahan yang besar saudara, namanya Immobiliare saudara. Lalu rapatnya diadakan di Vatikan saudara. Pada waktu rapat diadakan di Vatikan, dia ya mengalami ada musuh-musuhnya saudara, tapi ya semuanya di dalam gereja saudara. Jadi debat-debat, ngomong tentang harga saham dan lain sebagainya, debat-debat di Vatikan saudara. Setelah itu saudara, dia kesal ya. Musuhnya saya itu kurang ajar, kelihatan bagus di depan padahal hatinya busuk, padahal dia juga busuk saudara. Lalu saudara, dia stres, sudah tua dan dia kena diabetes saudara. Maka dia dalam keadaan seperti itu kelihatan lemah, terus ada seorang pastor ya, seorang romo yang baik saudara. Lalu dia mengatakan, kamu sekarang ada di Vatikan, mau nggak ngaku dosa kepada saya? Lalu dia coba mau ngaku dosa, lalu conversation sama romo di Vatikan ini, terus adegannya itu mereka duduk di dalam tepi satu buah kayak kolam gitu saudara. Lalu romo ini ambil satu buah batu dari kolam itu, dia ambil batu, basah kan, dari dalam kolam saudara. Lalu batunya digebuk, das, saya dibuka saudara, pecah batunya, dalamnya kering. Dia bilang begini, kamu lihat ya, tadi kita baru saja rapat. Di dalam rapat itu ada pertemuan banyak orang yang setiap hari ke gereja. Lu hidup di Itali, hidup di Roma, setiap hari ke gereja. Setiap hari ke gereja, setiap hari dengar homili, setiap hari itu mungkin ya sering sekali menerima itu perjamuan kudus itu sering sekali itu. Tapi itu semua cuma di luaran, nggak pernah diizinkan masuk tuh. Firman Tuhan tuh nggak pernah bisa sampai masuk tuh. Luarnya disiram terus, dalamnya kering. Batunya itu ya, berabad-abad ada di sini, mereka sudah berabad-abad bertumbuh di dalam Katolisisme, tetapi luarnya saja basah, dalamnya kering, saudara. Saudara, kita ya di dalam GRI ini kita ini kan basah ya, saudara. Dengar khotbah berapa banyak, saudara. Tetapi saudara, kita itu pernah mengizinkan khotbah atau firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan tuh masuk dan merubah hati kita enggak, saudara? Well, kita saudara mungkin tidak keras hati dalam artian enggak mau ke gereja, marah dengan Tuhan. Mungkin kita enggak gitu. Kita juga enggak mengatakan enggak gereja-gereja, enggak saudara. Kita bahkan mungkin bisa menjadi orang yang sangat rajin, which is good ya. Bawa notes setiap kali ke gereja, catat-catat. Lalu kita bisa mengatakan khotbahnya bagus. Bahkan kita bisa berdebat 2 orang, 3 orang ya. Bagusan yang ini, bagusan yang itu, bagusan yang ini. Nah ini partai hamba Tuhan A, partai hamba Tuhan B, partai hamba Tuhan C. Bagus C, bagus B, bagus A, B, C. Semuanya bagus-bagusan hamba Tuhan. Tapi semua yang dikhotbahkan, nggak ada yang diizinkan untuk merombak, mengobrak-abrik isi hati, sudah. Nggak diizinkan, sudah. Sampai di luarannya basah betul, sudah. Tapi masuk ke dalam hati tetap kering, sudah. Coba cek, sudah. Kita ini kan orang yang banjir sekali lagi, sudah. Pak Tong datang rutin 1 tahun sekali. Kita relay paling tidak, sudah ya, yang wajib di hari Minggunya 1 tahun 3 kali, sudah. Belum lagi speak, belum lagi nanti ada kin, belum lagi narisi. Kita basah lah, sudah, di sini, sudah. Basah. Tapi, sudah, firman Tuhan itu merubah hidup kita enggak, sudah? Kita izinkan masuk dalam kehidupan kita enggak, sudah? Jangan-jangan, sudah, kita mirip saja dengan orang-orang Yehuda ini, sudah. Yaitu apa? Iket tuh hamba Tuhan. Cuman kita ngiketnya nggak pakai tali. Sudah, kamu gila nih. Masukkan saja di dalam rumah, nggak usah keluar masuk ke sini. Kita enggak. Kita ngiketnya pakai cara yang jauh lebih elegan, sudah. Yaitu apa? Biarkan dia ngoceh, bahkan saya catat kata-katamu, bahkan saya sebutkan bahwa khotbah itu bagus, tapi sudah, saya tidak izinkan masuk. Ini ya, sudah, ini kan cara yang jauh lebih elegan, tapi secara esensial sama, sudah. Pendoa-pendoa kita nggak peduli. Firman Tuhan juga nggak kita izinkan masuk, sudah. Sudah, kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, itu adalah gejala-gejala yang menakutkan ketika Yehuda itu akan mengalami pembuangan yang besar dari Tuhan. Maka sudah, saya percaya sudah, saat ini ya, kita itu perlu untuk merenungkan dan berpikir dengan lebih serius, sudah. Kelihatan baik-baik saja itu jangan-jangan kita simply beradaptasi saja dengan keadaan kita, sudah. Pikirkan baik-baik, apakah kita itu adalah orang-orang yang hidupnya itu kita bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang Anda baca setiap hari, Anda renungkan, lalu Anda mendengarkan khotbah, Anda baca buku-buku, itu
bukan sekedar menjadi wah indah ya, atau wah insightful banget ya, tapi hidup Anda itu secara cukup noticeable berubah. Coba cek tuh 5 tahun terakhir misalkan saudara, perubahan kehidupan kita seperti apa. Atau 10 tahun terakhir perubahan kehidupan kita seperti apa saudara. Jangan-jangan sudah stuck saudara. Karena apa? Firman Tuhan yang bagus banyak tapi tidak kita izinkan masuk saudara. Kita suruh untuk hamba Tuhan tuh bisu saja kamu di sana saudara. Saudara, yang menakutkan adalah itu bisu yang bikin bisu Tuhan. Bukan kita yang bisa bungkem saudara. Kita nggak bisa bungkem suara Tuhan saudara. Akhirnya Tuhan sendiri yang bungkem suaranya dia. Sehingga tidak diizinkan masuk dalam kehidupan kita. Gejala yang menakutkan saudara. Mari kita saudara menjadi orang-orang yang lebih concern dengan firman Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Mengubahkan kehidupan kita. Lebih serius kita baca. Lebih serius kita dengarkan peringatan-peringatan. Dan lebih serius kita pikirkan orang-orang yang akan mendoakan kita. Minta itu, cari orang-orang khusus saudara, yang Anda percayai. Doakan saya, doakan saya. Juga Anda jadilah pendoa-pendoa bagi anak-anakmu. Biarlah kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita dimandikan oleh orang-orang yang menjalankan panggilan imamat dengan serius saudara. Begitu saudara, panggilan imamat Tuhan stop, panggilan kenabian Tuhan stop juga. Wah, itu gejala yang sangat menakutkan saudara. Kiranya saudara, God forbid ya, harap ya, kita tidak masuk ke dalam era seperti itu saudara. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk boleh menjadi satu buah gereja dan mungkin kumpulan umat Tuhan yang juga bisa berbasah-basah ria dengan firman Tuhan. Kami berterima kasih, kami ini masih bisa mendengarkan khotbah-khotbah, kami ini masih boleh membaca Alkitab kami di dalam bahasa kami sendiri. Sangat mudah kami akses sejauh gadget kami saja Tuhan. Kami bisa mengaksesnya di dalam Alkitab, kami punya versi yang beragam. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau Engkau masih berikan kepada kami gereja, Engkau berikan kepada kami komunitas umat Tuhan, OSG yang bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Pimpinlah kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi orang-orang yang rasa aman. Pimpinlah kami untuk kami ini menyadari bahwa penjaga-penjaga yang serius ini jangan sampai hilang di dalam kehidupan kami. Buatlah kami memiliki concern, perhatian yang lebih besar lagi berkenaan dengan orang-orang yang akan terus menjadi pensyafaat kami, pendoa-pendoa kami, pendoa bagi umat-Mu di dalam gereja ini. Juga pimpinlah kami Tuhan untuk kami lebih menghargai bagian-bagian firman Tuhan. Buatlah kami berani membuka hati dan kehidupan kami ini boleh dikoreksi, boleh diacak-acak bahkan oleh pembacaan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin kehidupan kami, tata ulang kehidupan kami. Kami sungguh ingin Tuhan menjadi orang-orang yang mendekat dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.